Tidak hanya omong-omong aja kritik kanan kritik situ, yang dia sendiri tidak berbuat apa-apa. Pak, ya Allah, masih tetap aja Pak narasinya Pak. Pak, ya dengan segala hormat Pak Luhut, yang Dan namanya semoga rakyat, Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini, welcome back Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ya, Opung Luhut, welcome back. Kayaknya Prabowo Gibran dapat amunisi baru dukungan ini. Setelah sakit Pak Luhut, ternyata ada cuplikannya ngomong begini dari Kumparan, tapi nanti kita baca komentar netizen di akun lain ya guys. Nih, Pak Luhut ngomong apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya hati kerja banyak, tidak hanya omong-omong aja kritik kanan kritik situ, yang dia sendiri tidak berbuat apa-apa. Pak, ya Allah, masih tetap aja Pak narasinya Pak. Pak, ya dengan segala hormat Pak Luhut, yang namanya rakyat ini Pak, mengkritik pejabat itu wajar Pak. Dan pejabat itu kenapa dikritik? Karena dia memang pejabat publik yang tugasnya melayani rakyat. Jangan dibolak-balik dong Pak narasinya. Bapak ini baru aja sehat, udah ngegas begini. Sayang jantung Pak. Ya Allah. Lo andai kata nih Pak, kami rakyat ini yang mengkritik ini dapat jabatan, ya nggak apa-apa juga dikritik Pak. Bapak nggak sayang jantung Pak? Sayang deh Pak, Bapak baru sehat. Ya Pak ya, Bapak ini baru sehat. Jangan begini dong Pak. Awalnya udah langsung begini, mengkritik gak boleh. Ya, waduh. Ini kalau dia dukung Prabowo sama Gibran, waduh.
Si Gemoy makin, waduh, gimana ini ya? Astagfirullah. Baru lu Bapak ini sehat. Wah. Dan memang kayaknya Pak Luhut kalau mau berkelanjutan itu ya karena memang kemarin zaman Pak Jokowi dapat jabatan banyak ya Pak ya. Kira-kira kalau dapat jabatan banyak kerjaannya banyak juga Pak ya. Kalau kerjaannya banyak duitnya banyak gitu Pak ya. Terus kalau udah kerjaan banyak, jabatan banyak, kerjaan banyak, duit banyak, nggak boleh dikritik ya Pak ya. Oh gitu kah Pak? Lanjut. Ya, jadi ini saya ajak pada kita semua, ayo kalau anak-anak muda nanti yang terpilih jadi pemimpin di Republik kita ini. Nah kan, narasinya anak-anak muda, Gibran. Anak muda banyak Pak. Anak muda banyak. Jangan yang instan juga, yang melalui proses. Nah terus gini nggak boleh dikritik. Aduh Pak, ya saya kritik Pak. Ini negara demokrasi Pak Luhut. Kami rakyat diperbolehkan mengkritik asal sesuai dengan fakta. Dan bukan dengan ujaran kebencian. Apalagi kepada pejabat publik. Karena sejatinya pejabat itu adalah pembantu rakyat. Jongos rakyat. Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Dan kami adalah rakyat Pak. Gimana sih Bapak? Ya Allah. Pada yang akan datang kita dukung. Kita harus bangga, kita ikut mendukung anak-anak muda itu membuat Indonesia lebih hebat. Karena ini, aduh, ya lah Pak, ngegas aja Bapak. Ya, gue tahu sih kayaknya kalau alasan beliau dukung Gibran, ya tahu gue kayaknya ya kan, ya itu tadi yang udah gue bilang ya. Di zaman bapaknya Gibran ini kan, rezim bapaknya Gibran ini kan, Luhut dapat jabatan banyak. Kalau dapat jabatan banyak, kerjaan banyak. Kalau kerjaan banyak, kira-kira dapat cuan banyak nggak tuh? Ya pantas aja mau terus ya Pak. Cuman masalahnya Bapak nih habis sakit Pak, habis sakit. Ya pelan-pelan dah Pak. Udah jangan begini, di hari tua yang tenang. Dan jangan melarang kami untuk mengkritik dah Pak ya. Ya Pak ya. Oke? Selama itu bukan ujaran kebencian sesuai dengan fakta. Ya nggak apa-apa lah mengkritik Pak. Masa nggak boleh dikritik gimana sih? Kita lihat komentar netizen di Instagram ini guys. Let's go to Instagram guys, let's go. Oke guys, kita udah di Aquad Riau 1945 official ya. Udah sembuh seperti biasa tahu kan? Biasa. Luhut panik nggak tuh? Janganlah, gue takut ada apa-apa lagi. Kok nggak mati aja, ada muak liatnya. Waduh, jangan dong guys, jangan mati dulu mungkin ya. Tapi itu aja lah Allah yang ngatur. Hanya Pak Anies yang berani melawan Bapak ini. Wah, kalau kita benar ngapain takut? Kalau kita benar, ngapain takut? Mending sakit ya Opung, kacau semua Opung bikin kalau Opung sudah berpolitik. Nah, ya wajar sih kalau gua ngelihatnya wajar dia pengen Gibran gitu, wajar. Biar berlanjut lah. Dia datang lagi, emang boleh. Karena mau mengarahkan omongan dia tidak ke paslon 2. Aduh. Ya beliau kayaknya paslon 2 lah. Diemlah, jangan ngomong saja. Dibalas nggak tuh? Tanpa fasilitas pemuda itu cuma ngangong-ngangong. Nah itu. Bandingkan sama pemuda lain. Jangan seenaknya aja pemuda yang pilihan lu doang gitu. Kagak Pak. Jangan ikut campur lagi urusan negara Opung, ntar sakit lagi. Mending ibadah aja, udah tua mah. Iya. Bergerak meresahkan. Bergerak meresahkan nggak tuh? Kalau Pak Anies sih tentu berbuat sangat banyak untuk kemajuan Indonesia. Boleh. Lah hidup. Hidup tuh ngomong. Kirain dah mam bintang us. Nggak, gua baca tuh. Saking gua respect sama dia orang tua tuh. Udah bener sakit malah bangkit. Buset. Udah bener sakit malah bangkit. Orang jahat biasanya matinya lama. Lu.
Aduh, iya, tapi bukan anak muda yang lolos dengan otak-atik konstitusi, melanggar etika berat. Anak muda yang mumpuni, santun, taat aturan, tidak nabrak konstitusi semaunya. Dan anak muda yang matang, tidak selalu cuma anak presiden yang sedang menjabatkan opung. Digas nggak tuh? Iya, semaunya. Betul tulang, tapi bukan pemuda seperti anak Jokowi yang minim akan ilmu pengetahuan. Nah, iya, banyak anak muda. Dukungannya siapa, Pung? Bangun fasilitas rakyat yang urgent di Kalimantan, biar uangnya ke rakyat bermanfaat, berasa. Iya. Ya itu tadi guys, alasannya jelas. Asam sulfat. Kenapa ya? Kayaknya kau takut kalau Ani jadi presiden. Lah kan udah gue jawab tadi. Wah ya bisa mandek semuanya kan berubah. Kan berubah guys. Kalau Anies jadi berubah, itu kenapa gue dukung Anies. Ingat ya, dukung Anies, bukan ngejilat Anies. Karena berubah gitu. Dan orang-orang yang kayak Opung yang dapat jabatan banyak, kerjaan banyak, ya bisa jadi ucuan banyak, ya merasa terganggu lah. Makanya takut. Mulai deh. Agen Sarkowi mulai jualan obat. Nah, jual obat nggak tuh dibilang. Aduh. Apa sih ya Opung ya? Nah, lanjut. Waduh, dia sudah siuman. Perjumawaan dimulai. Dan sumpah serapah dari masyarakat pun mulai lagi. Aduh. Ngoceh lagi kau Pung. Tigas netizen lagi kau Pung. Nah udang deui atuh Pung. Nggak tahu artinya gue. Wes wayai anak muda yang pimpin. Iya anak muda yang gimana sayang? Tantrum lagi. Tantrum lagi. Tantrum. Semenjak Gibran begini-begini, kata tantrum itu jadi naik lagi ya. Jadi naik. Kayaknya kantong menipis, jadi cari dana lebih keras lagi. Bukan kantong menipis guys, takut menipis. Wah mulai dah peringatan 1 diabaikan, tunggu peringatan selanjutnya Opung. Nah peringatan 1 diabaikan, sakit dianggap peringatan. Iyalah peringatan itu ya. Kumat lagi nih setannya, buset. Kita doain jangan mati dulu tapi tetap dalam perawatan. Malah hidup normal yang merasakan. Ada waktunya sayang, ada waktunya. Mulai nih. Mulai lagi sengsara rakyat kena makhluk satu ini. Nah, tuh, Bung, lihat nih rakyat yang ngomong, Bung. Udah dikasih kesempatan oleh Tuhan, Tuhanmu. Umur panjang ya, berubahlah ke arah yang lebih baik. Iya Bu, ya Allah, itu loh ngeritik gitu loh. Itu gua garis bawain, kita kayak nggak boleh ngeritik. Apa yang nggak boleh ngeritik? Kritik. Selama itu tidak berbohong, tidak penyebaran berita bohong, bukan fitnah, bukan ujaran kebencian, kritik. Kita negara demokrasi. Kemarin sempat tentram beberapa saat. Nah, Opung mending masuk rumah sakit lagi ya, biar negara ini aman dan tentram. Orang udah tahu banget, Pung. Udah tahu banget orang gitu. Lu gimana ya? Yang dimaksud anak muda itu adalah anak presiden. Siapa lagi? Anak muda Indonesia ya amin. Anak muda Indonesia amin. Iya bener. 1 cocok. Mulai lagi tua bangka 1 nih. Nah kan. Ini kalau gua terusin guys. Semuanya rata-rata begini. Mulai ribet, bikin rusuh. Samsul, mana Samsul? Mana Samsul? Bos bahagia, setirnya akhirnya dipegang Opung lagi. Baru juga sembuh, udah mulai lagi. Nah tuh. Aduh, Bung. Masih hidup toh? Bukannya muhasabah diri? Muhasabah kantong kali ya? Astagfirullah masih hidup. Maaf, typo, alhamdulillah maksudnya. Sungkem Bung, kapan mati Bung? Buset. Bung baca ini ya netizen nih. Hapus Min, gue lagi banyak masalah.
Kok masih hidup sih? Aduh, kenapa nggak modal aja sih ini orang? Aduh. Nggak jadi pulang kah? Waduh, udah berharap banget padahal. Nah, udah ya guys. Yang gua garis bawahi yang pertama adalah kami tetap akan mengkritik Pung. Siapapun yang jadi presiden, siapapun. Jangan larang-larang kami mengkritik. Andai kata kami punya jabatan, ya silakan dikritik. Karena yang punya jabatan itu bekerja, bukan mengkritik. Ini kebalik. Pejabat ngeritik rakyat. Kebalik, Pung. Dan kami tetap akan mengkritik. Enggak takut kami untuk mengkritik. Enggak mau takut kami mengkritik. Kami tetap akan mengkritik. Selama itu bukan berita bohong, bukan fitnah, dan bukan ujaran kebencian. Kami tetap akan mengkritik. Dan yang kedua, ya nih netizen, baru sehat, udah begini lagi. Ya Allah, umur nggak ada baunya sayang. Dah, gitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opung, begini amat ya. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib.